Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIN 1 Tulungagung akan membahas tentang manasik haji dan umroh. Pembahasan yang pertama talbiyah, pembahasan yang kedua tawaf, pembahasan yang ketiga ada sa'i, dan pembahasan yang terakhir adalah wukuf. Langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu talbiyah. Apa yang dimaksud dengan talbiyah? Talbiyah menurut bahasa artinya pemenuhan atau jawaban terhadap sebuah panggilan dengan niat dan ikhlas. Sedangkan menurut istilah, talbiyah adalah ungkapan kalimat yang diucapkan untuk memenuhi panggilan Allah SWT dalam keadaan ihram haji atau umroh. Adapun hukum membaca talbiyah dalam melaksanakan haji dan umroh ada 3 pendapat, yaitu yang pertama menurut Imam Abu Hanifah, hukum membaca talbiyah adalah syarat sah ihram. Yang kedua, menurut Imam Malik, hukum membaca talbiyah adalah wajib. Dan yang ketiga, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, hukum membaca talbiyah adalah sunnah. Selain itu, dalam membaca talbiyah ada ketentuan waktu tertentu. Talbiyah mulai dibaca setelah niat ikhram dari miqat, baik ikhram haji maupun ikhram umroh. Sedangkan batas waktu berakhirnya bacaan talbiyah adalah ketika orang yang berumroh hendak memulai tawaf bagi jamaah yang melakukan umroh, dan ketika orang yang berhaji telah selesai melontar jumrah akobah pada tanggal 10 Dzulhijjah bagi jemaah yang melaksanakan haji. Setelah itu mengganti bacaan talbiyah dengan takbir. Berikut ini adalah bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Setelah membaca talbiyah, membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kemudian lanjut membaca doa Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pembahasan selanjutnya yaitu tawaf. Apa yang dimaksud dengan tawaf? Tawaf menurut bahasa artinya mengelilingi. Sedangkan menurut istilah tawaf adalah mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali putaran dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri yang dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Jadi, tawaf ini merupakan salah satu amalan ibadah haji yang harus dilakukan pada saat haji ataupun umroh dengan sebanyak 7 kali putaran di Masjidil Haram. Adapun syarat sah tawaf. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Maksudnya yaitu dalam melaksanakan tawaf harus diwajibkan suci baik badan, pakaian, dan tempat. Sebab ketika tawaf saat itu mengelilingi Ka'bah dan Ka'bah merupakan tempat yang suci.
Jika di tengah-tengah tawaf terkena najis, maka wajib bersuci terlebih dahulu, kemudian melanjutkan putaran dari tempat mulai terkena najis. Yang kedua, menutup aurat. Orang yang sedang melaksanakan tawaf, auratnya harus tertutup. Jika di tengah putaran tawaf auratnya terbuka, maka wajib untuk segera menutup auratnya dan langsung melanjutkan putaran tawaf dari titik pusat waktu auratnya terbuka. Yang ketiga, berada di dalam Masjidil Haram. Dalam hal ini termasuk di area perluasan pada lantai 2, 3, ataupun 4, meskipun dengan posisi melebihi ketinggian Ka'bah dan terhalang antara dirinya dengan Ka'bah. Syarat sah yang keempat yaitu memulai dari Hajar Aswad. Strat awal melaksanakan tawaf itu mulai terhitung dari Hajar Aswad. Jika tidak sesuai maka tidak dianggap putaran tawaf sah. Maka dari itu harus sampai Hajar Aswad agar putaran dianggap sah. Yang kelima yaitu Ka'bah berada di sebelah kiri. Jadi ketika melaksanakan tawaf harus selalu memastikan bahwa Ka'bah berada di sebelah kirinya di setiap langkah tawaf. Jika di tengah putaran tidak sesuai maka posisi tersebut, maka wajib segera pindah posisi yang benar dan melanjutkan hitungan putaran tawaf dari tempat tersebut. Yang keenam, berada di luar Ka'bah, tidak di dalam Hijr Ismail. Saat tawaf diwajibkan berada di luar bangunan tersebut. Apabila pertengahan putaran anggota badan berada di dalam kawasan tersebut, maka tidak terhitung putaran. Jadi wajib segera di posisi yang benar dan melanjutkan jumlah putarannya. Yang ketujuh, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Dan yang terakhir adalah niat tersendiri. Sunnah-sunnah tawaf. Amalan sunnah merupakan suatu amalan yang dikerjakan mendapatkan pahala. Dalam tawaf terdapat berbagai amalan sunnah. Yang pertama, memegang Hajar Aswad, menciumnya serta meletakkan jidat di atas pada awal tawaf. Namun semua sunnah ini tidak dianjurkan bagi perempuan, kecuali jika tempat tawaf itu lenggang. Jika tidak memungkinkan, maka cukup semua itu dilakukan dengan isyarah saja melalui tangan kanan. Amalan sunnah selanjutnya yaitu melakukan ramal atau berjalan cepat. Hal ini bukan berlari, dan melakukan ramal ini dilakukan pada putaran pertama sampai ketiga dan berjalan biasa pada putaran selanjutnya. Amalan sunnah lainnya yaitu melakukan ittiba bagi laki-laki dengan meletakkan bagian tengah selendang di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kiri sehingga bahu kanan terbuka dan bahu kiri tertutup. Amalan sunnah selanjutnya yaitu mendekati Ka'bah bagi kaum laki-laki jika sekeliling Ka'bah tidak dalam kondisi penuh sesak maupun menderita, sedangkan bagi kaum perempuan ini hanya disunahkan menjauh dari Ka'bah. Selanjutnya yaitu mengusap rukun Yamani. Rukun Yamani ini adalah sisi atau sudut Ka'bah yang menghadap ke arah Yaman dan sunnah-sunnah lainnya. Selain itu ada macam-macam tawaf. Yang pertama ada tawaf rukun. Tawaf rukun terbagi menjadi dua, yaitu tawaf rukun haji yang disebut tawaf ifadah atau ziarah dan tawaf rukun umroh. Yang kedua yaitu tawaf kudum yang merupakan penghormatan kepada Baitullah. Bagi jamaah haji ifrad maupun haji qiron, hukum melaksanakannya adalah sunnah. Sedangkan bagi haji tamattu tidak disunahkan sebab sudah termasuk dalam tawaf umroh. Yang ketiga tawaf sunnah, tawaf yang dikerjakan dalam setiap kesempatan masuk ke Masjidil Haram dan tidak diikuti dengan sa'i. Yang keempat ada tawaf wada yang merupakan penghormatan akhir kepada Baitullah.
Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan kebanyakan ulama, hukum tawaf ini adalah wajib bagi jamaah haji yang akan meninggalkan Makkah. Namun, jika jamaah meninggalkan tawaf wada, maka dikenakan dam 1 ekor kambing. Yang kelima adalah tawaf nadar. Hukumnya wajib dikerjakan dan waktunya kapan saja. Khusus bagi jemaah yang uzur maupun sakit dapat melakukan tawaf dengan kursi roda baik di lantai 1, 2 maupun 4 dengan dibawa sendiri oleh jamaah dan menyewa biaya jasa pendorong.